Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said dengan NIM 2403061108. Saya dari PTNC. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transminasi, proses reaksi eliminasi oksidatif, eliminasi non oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama ada reaksi transminasi. Proses transminasi merupakan proses metabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lain. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam rifat, silisat, dan alkat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glumat transminase dan alanin. Hasil reaksi transminasi dalam asam glumat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transminasi. Yang pertama adalah alin tambah glulat N glulat tambah glulat dan kedua ada aspat tambah glulat dan glumat. Berikut saya akan menjelaskan tentang reaksi deminasi. Secara umum deminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deminasi oksidatif dan deminasi non oksidatif. Pertama saya akan menjelaskan proses deminasi oksidatif terlebih dahulu. Deminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempatnya terdapat di hati, bahkan batu substrat utama dalam reaksi deminasi oksidatif dan asam amino. Terutama glumat enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glumat dehydrogenase. Hasil proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu setiap alfa fosforat, NH dan NH2 amonia. Contoh reaksi adalah glumat N tambah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang non-oksidatif. Deminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam rifat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin derinatase. Bahan baku dalam proses ini ada seri dan taurin. Sedangkan enzim yang digunakan dalam serin dehidratase untuk serin, dehidratase untuk taurin. Produk yang dihasilkan reaksi ini adalah trifat, karbonat dan amonia NH3. Berikut saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia NH3 dan zat koordinasi jenis amino menjadi urea dan tidak beracun, dan dapat dibuang melalui urin bija. Bahkan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3 dan CO2 aparat ATP. Tentang enzim dan CPS koordinasi organisasi produk akhir dari prosesnya adalah urea format. Dan saya juga akan menjelaskan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 plus NH2 ATP sulfat, yang kedua karbonat, yang ketiga ada sekulit fosfat organik, lalu yang keempat ada arginat dan terakhir ada aluminum dan oknin. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam dari senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini jalur senyawa dari jalur metabolisme seperti serifat, asetat, dan fosforat, gugus amino dari glumat, serta energi ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transminase, glumat dehydrogenase, sintesis asparagis, sintesis, dan serin hidrometis. Transferasi produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi
kebutuhan tubuh. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lainnya yang mengandung zat besi. Bahkan baku dari sintesis ini adalah glicin CoA Fe besi. Enzim yang digunakan adalah alat sintesis propaglycogen, diamin, dan protase. Hasil air atau produk air yang dihasilkan sintesis adalah heme. Ini adalah heme itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.